melaporkan 6 kasus impor dan 2 kasus positif lokal tanggal 22 melibatkan seorang PMU wanita berusia 30-an tahun dan seorang wanita Taiwan usia 50-an tahun. Keduanya berada di Keelung dan memiliki angka CT tinggi dan dinyatakan negatif setelah dirawat di rumah sakit. Walau situasi pandemi di Taiwan telah mereda, dewasa ini ada seorang wanita Taiwan yang kembali dari luar negeri positif terdiagnosis meski telah menerima 3 dosis vaksin BNT. 在10月6日入境，那一直到10月17号开始感觉有一些咳嗽症状，在19号在检疫期满前采检，阳性确诊。 Kementerian Kesehatan sedang mengkaji ekspansi rencana penerapan vaksin campuran. Saat ini hanya berlaku untuk vaksin AZ dipadu dengan Moderna dengan prioritas bagi golongan 1 hingga 3. Mencakup para medis, pejabat pusat dan daerah, unit kendaraan pandemi, dan awak kabin maskapai, serta penerima vaksin dosis pertama dengan efek samping akut. Pada tahap 13, warga yang telah menerima dosis pertama vaksin AZ di atas 10 minggu boleh menerima dosis kedua vaksin BNT. Pandemi di tahun 2020 mengakibatkan bobot dan kinerja ekonomi menurun sehingga mengurangi total jam kerja per tahun setiap negara. Demikian juga halnya dengan Taiwan yang berkurang 6 jam. Namun total jam kerja per tahun Taiwan pada 2020 masih berada di peringkat keempat dari ke-40 negara yang disurvei di seluruh dunia, yakni 2021 jam, berada di posisi kedua di Asia setelah Singapura. 要讲一句很现实的话。 你今天工时短的话，你的收入就短了。一般的上班族的话，我们就是一般的薪水阶级，有的人是养不起一个家。 Jerman adalah negara di Eropa dengan total jam kerja per tahun paling sedikit, yakni hanya 1.332 jam, kemudian Denmark dengan 1.346 jam, diikuti dengan Inggris dan Norwegia pada posisi ketiga dan keempat. Namun pejabat Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa 20% pekerja di Jerman adalah pekerja upah per jam. Inilah yang membuat total jam kerja menurun. Disampaikan oleh pihak asosiasi, meskipun jumlah pekerja dengan jam kerja penuh di Taiwan lebih banyak, mereka kerap harus lembur setelah jam pulang kantor. Taiwan masih perlu memperbaiki realita upah rendah yang memaksa para pekerja untuk menambah jam kerja mereka. Pemkot Kaohsiung mengadakan upacara memorial tanggal 22 untuk mengenang para korban tragedi kebakaran gedung Chencongchen dan Presiden Tsai Ing-wen menyempatkan diri untuk hadir secara khusus. Pada acara tersebut, Wali Kota Kaohsiung menyampaikan akan mengulas rencana relokasi penghuni dan santun setelah upacara berakhir. 3 di antara para korban kali ini merupakan imigran baru. Bantuan akan tetap disediakan oleh Pemkot bagi keluarga mereka. 1对1的方式，那他们所有的机票、旅宿也都由高雄市政府全力来协助。 Hingga tanggal 21, korban yang dirawat di rumah sakit berjumlah 22 orang. Pemkot akan menyediakan perawatan perorangan baik bagi korban tewas maupun cedera. Tanggal 21 malam, UN Eksekutif mengumumkan pengibaran bendera setengah tiang selama 1 hari di sekolah dan lembaga pemerintah, termasuk di Istana Presiden dan UN Legislatif untuk mengenang para korban yang meninggal. Tim medis Universitas New York berhasil melakukan operasi in vitro transplantasi ginjal babi hidup ke dalam tubuh seorang pasien mati otak. Pelaku usaha biotek melakukan penyuntingan gen terhadap babi terlebih dahulu untuk melenyapkan partikel deoksiribosa dalam sel yang dapat menyebabkan resistensi oleh tubuh manusia dan mencakokkan ginjal ke dalam tubuh seorang wanita meninggal yang semasa hidupnya setuju untuk menjadi donor jasad dan menyambungkannya ke pembuluh darahnya. Selama 2 hari observasi, peneliti menemukan bahwa ginjal yang dicangkokkan berfungsi normal dalam menghasilkan air seni dan menetralisir racun tubuh lewat kencing. Tentunya hal ini masih jauh dari saat di mana kita dapat memperpanjang masa hidup pasien lewat prosedur transplantasi organ hidup. Saat ini ada lebih dari 90.000 pasien sedang menunggu donasi ginjal di Amerika. Setiap hari ada 12 diantaranya yang meninggal akibat menunggu terlalu lama. Right now, we're in a crisis of organ availability. So almost half the people who are waiting for a organ transplant either get too ill or die before they receive one. Tim medis sebelumnya pernah menggunakan kulit babi untuk transplantasi luka bakar. Faktor teknis terbesar pada eksperimen kali ini adalah melakukan penyuntingan gen untuk menurunkan resiko resistensi oleh tubuh manusia.